Italia hari ini memberikan respons tegas terhadap penghinaan keji yang diucapkan oleh mulut kotor propagandis Solovyov kepada Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Namun respons Italia justru malah makin membuat orang Rusia geram. Bahkan Kementerian Luar Negeri Rusia pun mulai melontarkan penghinaan kepada Italia, meskipun hal ini sebenarnya tidak mengherankan. Namun ada satu hal yang mengejutkan saya dalam seluruh skandal ini. Tentu saja bukan kata-kata dari warga Rusia. Saya sudah lama tahu bahwa mereka adalah bangsa yang liar dan tidak perlu mengharapkan sesuatu yang berbeda dari mereka. Saya terkejut karena Kementerian Luar Negeri Italia memanggil Duta Besar Rusia, Alexei Paramonov, akibat pernyataan menghina dari propagandis Vladimir Solovyov tentang Perdana Menteri negara itu, Giorgia Meloni. Yang mengejutkan saya adalah mengapa Italia sampai sekarang belum menyingkirkan orang-orang Rusia ini dari negaranya, bahkan masih membiarkan orang asing. Иметь дипломатическое представительство. Yang paling penting, kenapa Italia sampai sekarang belum menghancurkan villa-villa yang dibeli Solovyov di Italia bahkan sebelum perang? Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like, tulis komentar apa saja di episode ini, dan subscribe juga ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi saya akan mencoba menceritakan kisah ini dengan setenang mungkin, agar tidak menjadi seperti orang Rusia yang liar dan tidak terurus. Sehari sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Luar Negeri Italia memanggil Duta Besar Rusia, Alexei Paramonov, karena pernyataan ofensif dari propagandis Vladimir Solovyov terhadap Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, disebutkan bahwa Paramonov akan menerima protes resmi terkait kutipan pernyataan Solovyov yang sangat serius dan menghina. Menteri Tajani juga menyatakan dukungannya kepada Perdana Menteri dan menyatakan solidaritas penuh dengannya. Di sini saya singkat saja, Solovyov dalam acaranya memaki Meloni dalam bahasa Italia, lalu dalam bahasa Rusia menyebutnya, kutipan, makhluk fasis yang mengkhianati para pemilihnya dan menjadi aib bagi umat manusia. Dia juga menyatakan bahwa Perdana Menteri Italia, kutipan, telah mengkhianati Trump yang sebelumnya pernah ia ikrarkan kesetiaan kepadanya. Sebelumnya, Presiden Italia Sergio Mattarella juga menyatakan solidaritasnya dengan Meloni dan menyebut kata-kata propagandis Rusia itu vulgar. Giorgia Meloni menanggapi pernyataan Solovyov dengan menekankan bahwa, kutipan, seorang propagandis rezim Putin yang rajin tidak berhak memberikan pelajaran tentang konsistensi dan kebebasan. Berbeda dengan yang lain, tidak ada yang mengendalikan kami tidak punya tuan, dan tidak ada yang memberi kami perintah. Kami hanya memiliki satu pedoman, yaitu kepentingan Italia. Duta Besar Rusia untuk Italia, Alexei Paramonov, menyebut pemanggilannya ke Kementerian Luar Negeri Italia sebagai sebuah kegagalan yang tidak membuahkan hasil. Menurutnya, tidak ada satupun dari pimpinan Rusia yang membuat komentar merendahkan baik terhadap Nyonya Meloni maupun terhadap Italia. Meskipun di sini, Paramonov seperti orang Rusia pada umumnya tentu saja berbohong. Tapi pertama-tama saya akan mengutip pernyataan dari Alexei Paramonov ini. Alasan saat ini untuk pemanggilan ke Kementerian Luar Negeri ini sepertinya sulit untuk dianggap sebagai praktik diplomatik yang umum. Kata-kata seorang jurnalis Rusia terkenal, meskipun sangat berbakat dan populer di kalangan masyarakat, diucapkan di saluran online pribadinya sendiri. Namun di sini, seperti yang dikatakan sendiri oleh Paramonov, dia melakukan kesalahan besar. Masalahnya adalah, juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa menurut pendapatnya yang tidak berarti, para diplomat Italia selama bertahun-tahun membiarkan media barat yang berorientasi pada AS Serikat dan Inggris mencuci otak mereka. Itu adalah kutipan. Zakharova berpendapat bahwa Italia berada dalam keadaan mati suri, dan sudah saatnya mereka bertanya pada diri sendiri, di pihak mana dalam sejarah mereka berada. Jadi ini sudah merupakan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Rusia. Atau mungkin Paramonov sedikit tidak mengerti siapa itu Maska Zakharova. Ya, sungguh mengejutkan. Dan kata-kata Solovyov tentang Perdana Menteri ini tidak luput dari perhatian media Italia. Secara khusus tentang penghinaan terhadap Meloni, hal ini ditulis oleh La Repubblica, Domani, kantor berita ANSA, dan lain-lain. Tentang ketidakbolehan pernyataan semacam itu, mantan Perdana Menteri negara tersebut, Giuseppe Conte,
Serta Ketua Komisi Parlemen untuk Pengawasan Penyiar Negara, Barbara Flank, juga menyatakan pendapatnya. Sebagai dukungan kepada Meloni, bahkan pemimpin Partai Demokrat oposisi negara tersebut, Elise Line, juga angkat bicara. Dan tahukah Anda apa yang paling lucu? Vladimir Solovyov adalah cerminan dari seluruh Rusia yang liar dan tidak beradab. Saya akan membuktikan ucapan saya dengan jelas sekarang. Saya hanya ingin mengingatkan, pada bulan Desember, Solovyov dianugerahi Orde Jasa untuk Tanah Air tingkat 3. Maksudnya, dan beginilah para pahlawan di Rusia saat ini. Sekali lagi, ini adalah Orde Negara untuk jasa kepada Tanah Air. Lalu, apa lagi yang dia katakan tentang Meloni? Untuk apa dia mendapatkan ordo seperti itu? Solovyov saat pidato emosional di siaran televisi menyebut Meloni, maaf saya kutip, idiot bersertifikat dan wanita yang buruk. Dengan menggunakan bahasa Italia dan Rusia, propagandis itu menggunakan istilah puta Meloni untuk merujuk pada Meloni. Artinya permainan kata dari putana, yang berarti, seperti yang Anda tahu, pelacur. Selain itu, Solovyov menyatakan bahwa Meloni yang telah berkuasa selama 4 tahun dan berharap menang pada tahun 2027 adalah, kutipannya, aib bagi umat manusia. Selain itu, propagandis Solovyov menuduh Perdana Menteri Italia telah meninggalkan posisi nasionalis dan populis sebelumnya. Selanjutnya ada kutipan lain dari Solovyov. Meloni adalah negara fasis, bajingan yang mengkhianati para pemilihnya, karena dia maju dalam pemilu dengan slogan yang sama sekali berbeda. Pengkhianatan adalah nama tengahnya. Dia juga telah mengkhianati Trump yang sebelumnya pernah dia nyatakan setia kepadanya. Pertama-tama, Solovyov bingung. Selain Rusia dan rezim diktator sejenis, tidak ada yang bersumpah setia kepada siapapun. Kita tidak hidup di abad pertengahan. Dia sudah terbiasa harus berkeliling menjilat sepatu Vladimir Putin, bersumpah setia kepadanya. Kalau tidak, propagandanya tidak akan jalan. Dan karena itu, dia menerapkan pola pikir itu ke dunia demokratis. Dan teman-teman, untuk ucapan seperti itu kepada seorang wanita, terutama wanita, Solovyov di Rusia menjadi pahlawan di tingkat negara, dan bahkan mendapat penghargaan untuk itu. Orde untuk jasa kepada tanah air tingkat 3. Inilah Rusia modern. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Solovyov adalah cerminan dari seluruh Rusia yang liar dan dekil, inilah buktinya. Dan juga saya ingatkan, sebelumnya Solovyov yang sama ini telah melontarkan pernyataan yang menghina kepada blogger Victoria Bonia yang mengajukan permohonan kepada diktator botak Vladimir Putin untuk membuat saluran komunikasi langsung dengan warga sipil dan merespon secara modern terhadap masalah-masalah yang mengkhawatirkan rakyat Rusia. Secara khusus, dia menyebutkan masalah-masalah seperti pemblokiran internet, banjir di Dagestan, tumpahan minyak di Anapa, dan pemusnahan ternak di NU. И экономические трудности. Dan pada saat rekaman episode ini, video Victoria Bonia itu sudah ditonton lebih dari 30 juta kali. Pada akhirnya, saya tekankan, Solovyov yang berusia 62 tahun menyebut Victoria Bonia yang berusia 46 tahun, kutipannya, sebagai wanita tua dan, maaf, sundal yang sudah lusuh. Itu, ya, begitulah pernyataan Solovyov. Sekarang saya mengucapkannya dan saya sendiri merasa tidak enak karena kata-kata kotor yang diucapkan orang Rusia ini terpaksa keluar dari mulut saya. Tapi lucu juga melihat para liberal dan oposisi Rusia sekarang. Seluruh oposisi Rusia yang palsu ini, semua liberal ini, bahkan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Victoria Bonia. Dan ini juga merupakan sebuah diagnosis. Beginilah tampilan protes besar di Rusia saat ini. Seorang wanita yang sudah lama tidak tinggal di Rusia hanya merekam video. Dan perhatikan, dia meminta Vladimir Putin untuk menyelesaikan semua masalah ini. Sama sekali lupa bahwa justru Vladimir Putin adalah akar dari semua masalah ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi ke video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.